Dulu masih ada, bapak masih ada, ini nggak dipajang begini ya, cuman yang penting-penting aja gitu. Tapi setelah jadi museum, oleh ibu diatur semua, termasuk foto-foto bapak waktu di Fort Leavenworth waktu sekolah di sana, dan kemudian hasil-hasil hadiah-hadiah dari kesatuan-kesatuan baik di luar negeri maupun dalam negeri. Kabarnya juga rumah ini digunakan sebagai syuting film G30 SPK, Ibu. Betul. Ya? Jadi ada di ruangan sebelah sana, di ruang makan, dan ke belakang yang dipakai, yang sebelah sini sih nggak dipakai. Kami dengar dari keluarga ini menghibahkan rumah ini memang untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat pentingnya sejarah, Bu ya. Betul. Pertimbangannya apa, Bu, dari keluarga? Ibu kami tidak mau peristiwa tragis ini terulang kembali. Jadi semuanya ibu serahkan kepada negara untuk supaya generasi muda bisa melihat dan mendapat gambaran bagaimana almarhum Pak Yani sesungguhnya. Oke. Bisa dikenalkan, Bu, nampaknya ada yang hari ini sedang ngumpul keluarga besar, Bu ya. Iya. Boleh, Bu, kita boleh mengenalkan, Bu? Di sini di ruang makan kebetulan kakak dan adik saya. Selamat pagi, Ibu dan Bapak. Semuanya berkumpul. Dari ujung sini ini cucunya Ibu Nani, namanya Rania. Kemudian Ibu Nani Yani yang nomor 5. Lalu Pak Edi Yani itu nomor 7. Nomor 8, maaf. Maaf ya, nomor 8. Ini karena keluarga besar, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ini cucunya Ibu Nani lagi, Ardana, udah SD kelas 6. Kemudian Pak Untung itu yang nomor 7. Lalu Ibu Ruli yang pertama, yang tertua. Dan Ibu Yuni Yani yang nomor 6. Ibu Jui, kami dengar dari Bapak Edi dan juga Pak Untung ini yang melihat saksi langsung di sini ketika Bapak, mohon maaf sekali, diberondong peluru oleh pasukan Cakrabirawa. Ya. Oke, mungkin bisa cerita Bapak Edi dan juga Pak Untung. Saya persilahkan untuk mengganti saya ya. Silakan Pak Untung, Pak Edi, yang melihat betul kejadian itu di pagi hari itu, yang membangunkan Bapak. Pak Edi, lalu Pak Untung yang melihat kejadian penembakan di belakang bar. Silahkan. Pak Edi, bisa cerita, Pak, waktu itu Bapak usia berapa tahun yang membangunkan Bapak ketika pasukan Cakrabirawa datang ke rumah ini, Pak ya? Jadi pada malam sebelum kejadian itu ada ibu itu biasa tidur dengan kami bertiga di kamar, sama Mas Untung juga di kamar yang nanti bisa dilihat. Tapi malam itu kebetulan saya menemani ibu untuk ganti pakaian di ruang sebelah. Dari foto ini juga tergambar ya, Pak ya? Di sini nggak kelihatan. Jadi setelah dari ibu berangkat itu kami ketiduran di itu ya. Sekitar jam 4 pagi itu saya kebangun. Saya cari, kebetulan saya ditunggu sama pembantu rumah tangga. Saya tanya, ibu kemana? Ibu lagi ke Taman Suropati. Taman Suropati itu rumah dinas almarhum Bapak di Taman Suropati di Tengku Umar ya. Kemudian saya coba keluar mencari ibu kan, maksudnya ke ruangan mungkin nanti di sana, ke ruangan sana, sambil menunggu di situ. Nggak lama, kira-kira 15 menit gitu saya duduk di ruangan belakang. Ada kegaduhan di ruang penjagaan pada pukul 4 dini hari, 4.15 lah kira-kira, tanggal 1 Oktober ya, Pak ya? Tanggal 1 Oktober. Nah pada waktu itu saya perkiraan saya pikir itu pergantian penjagaan. Biasanya kan aplusan kalau pagi itu. Selang kira-kira 5 menit mereka masuk ke ruangan belakang sana, menemui pembantu ya, Mbak Mila waktu itu, menanyakan apakah almarhum Bapak ada di dalam itu kan, karena mereka bilang ada perintah untuk memanggil Bapak langsung ke istana pagi ini juga. Karena Mbak Milah ini takut atau ini, terus dia menanyakan kepada saya, Mas, coba ada Cakrabirawa itu di depan mau ketemu, katanya mau ketemu sama Bapak, tolong ditemui lah gitu kan. Saya langsung keluar ke ruangan di mana Cakrabirawa itu semua udah berdiri di belakang tuh, mungkin udah satu ini ya Mas ya,
udah di mengepung rumah, udah Pak, mengepung rumah. Berapa orang Pak jumlahnya Pak? Waduh, kalau jumlahnya saya kurang tahu, tapi beberapa truk gitu ya mereka hadir di sini. Terus mereka bicara dengan saya, mereka menanyakan, Bapak ada, bisa dibangunkan karena dipanggil Presiden segera. Karena saya waktu itu juga masih belum ini, saya coba untuk membangunkan Bapak. Saya masuk ke dalam, masuk ke sini ke ruangan Bapak, saya lihat Bapak masih tidur. Saya pegang kakinya kan, Pak, saya bilang gitu, Pak, ada Cakrabirawa mau ketemu sama Bapak, mungkin katanya Bapak dipanggil Presiden. Bapak selalu jawabannya itu kan, karena itu masih pagi, subuh ya, menjelang subuh, Bapak bilang, oh no, apa toh, kok Cakrabirawa pagi-pagi ini sudah ini. Nah setelah itu Bapak keluar, saya jalan duluan ya kan ke ruangan belakang sana. Di sana Bapak menemui mereka, terus Bapak tanya, ada apa? Gitu kan, karena Bapak itu merasa ini kok Cakrabirawa semua pakaian lengkap ada di sini, mau apa gitu. Terus dari mereka ini seperti yang gambar itu. Baik, mereka, bisa diarahkan mungkin seperti lukisan ini Pak ya. Mereka terus menjawab, ini sebetulnya kan hanya 3 orang. Boleh sambil merapat ke sini. Tapi sebetulnya ada di belakang ini ada beberapa lagi yang Cakrabirawa yang ikut masuk ke dalam. Nah, terus pimpinannya ini langsung melapor. Jadi baret merah ini Cakrabirawa semua, Pak ya? Siap, Jenderal, katanya gitu. Jenderal diharap menghadap Presiden pagi ini juga. Nah, Bapak jawabannya cuma, saya itu memang jam 8 mau ini dipanggil Presiden. Nah, Cakrabirawa ini pimpinannya itu bilang, tidak Jenderal, sekarang Jenderal siap, kami akan membawa Jenderal sekalian untuk menghadap Presiden, katanya. Terus Bapak bilang, saya ini kan belum mandi, saya mandi dulu. Jadi yang menggunakan baju tidur ini Jenderal TNI Ahmad Yani, Pak ya? Nah, yang lancang ini, Bapak tuh bilang, kamu itu lancang sekali, karena Bapak jawab mengenai saya mandi dulu, tidak perlu Jenderal, sekarang juga gitu. Nah, si almarhum ini merasa prajurit bicaranya kok seperti ini, lancang sekali gitu kan, terus langsung dipukul oleh almarhum. Terus Bapak masuk ke dalam, tutup pintu, nggak lama yang di gambar yang di belakang itu, sebelah kanan itu langsung menembakkan peluru. Boleh Pak Edi, Pak, untung kita bisa diajak menuju ke kamar ya Pak ya? Di tempat Pak Edi membangunkan ayah, seperti itu. Tapi Pak, saya mau tanya sebenarnya dari sisi anak waktu itu usianya masih 7 tahun ya? Saya 7 tahun, Pak Untung 11 tahun ya. Pak Edi, ada sisi trauma nggak Pak? Kalau saya memang sangat ini ya Mas ya, trauma sekali karena saya melihat mereka itu memuntahkan senjatanya itu menembak almarhum, itu saya sampai histeris, saya teriak-teriak. Jadi posisi ketika Bapak sudah berbalik, kemudian saya posisi ada di belakang. Di belakang. Di ruang belakang. Karena waktu dialog dengan almarhum dengan Cakrabirawa itu, saya langsung lari ke belakang ke ruangan itu karena saya agak takut lah istilahnya gitu. Boleh Pak, kita sambil masuk Pak ya. Nah, di sini nih almarhum tidur di sebelah sisi sini. Saya pada waktu itu membangunkan beliau itu, saya pegang kakinya, Mas Andrew. Saya pegang kakinya, Bapak bangun, ada Cakrabirawa kan. Bapak pada waktu itu coba. Ya. Terus udah itu kejadian yang seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, di sini ada senjata yang dipakai untuk Cakrabirawa untuk menembak almarhum. Berapa kali tembakan waktu itu Pak? Kalau nggak salah itu ada 5 ya. Yang tembus ke Bapak. Yang tembus badan Bapak ada sekitar antara 7 lah. Dari anak-anak histeris ada mencoba untuk memberontak melawan seperti itu Pak? Waktu itu sih tidak ya. Jadi gini Mas, setelah dibangunkan sama Mas Edi di sini Pak ya, dibangunkan di sini. Kemudian Bapak keluar, ya kan. Kemudian ada pertengkaran lah, ada pemukulan juga. Saya bangun Mas, karena rame ribut. Intinya yang masuk ke dalam rumah itu sekitar 5 orang Mas. Itu memang Cakrabirawa yang masuk dalam sini. Tapi yang di luar, di sekeliling dalam ini memang Cakrabirawa semua Mas. Memang itu betul. Di luar itu ratusan Mas. Bukan 10 orang, tidak, ratusan.
Makanya ada bus, ada truk. Dengan alasan mengatasnamakan nama presiden seperti itu. Iyalah. Untuk memanggil Bapak. Iya, tapi yang masuk intinya, tim intinya masuk sini 5 orang, Mas. 5 orang. Jadi ya. Terjadi dialog. Dialog sebentar, pertengkaran, yaitu tadi Mas Edi sudah ceritakan. Ada pemukulan, tutup pintu, begitu dia balik, tembak dari belakang. Itulah yang terjadi. Okay. Saya bersembunyi di balik tembok atau bar di sinilah ya, dekat sini. Begitu Bapak jatuh, saya coba mau peluk, Mas. Nggak boleh, dibentak. Tidak boleh. Nangis kan kita. Kakak saya tembakan yang begitu menggelegar pagi hari itu. Ya, senjata aja di Mas Thompson ininya. Ini Pak senjata. Bisa sambil yang di atas. Mari, Pak Edi. Pak Untung. Ya, ini Thompson yang dipakai untuk menembak ayah kami, bapak kami. Ini baju terakhir malam yang dipakai oleh bapak. Jadi ini baju warnanya putih dulu, Mas. Itu sekarang menjadi coklat karena itu sama ibu dibasuh darahnya. Darah yang berceceran di ruang makan itu dibasuh oleh baju yang terakhir bapak pakai. Itu piyama yang persis sama dipakai bapak di malam itu. Ya, kalau yang sobek-sobek itu ada di lubang buaya piyamanya. Inilah dia. Ini senjata-senjata yang dipakai untuk menembak Es Parman di IPA Jahitan juga. Kemudian itu kalau nggak salah yang digunakan untuk menembak Aidit. Dan Aidit. Cakrabirawa sempat menggeledah rumah, mencari anak-anaknya juga Bapak Edi dan juga Pak Untung, atau hanya mengincar Jenderal Ahmad Yani saja, sebelum kejadian malam itu telepon, Pak. Ada telepon berdering kira-kira 2-3 kali. Yang terima kakak saya, yang paling tua itu Ibu Ruli ya. Cuma tanya, Bapak ada nggak di rumah? Dijawab ada. Itu aja. 2-3 kali. Setelah itu, itulah kejadian penembakan itu. Ya telepon memang dirusak, pasti putus lah ininya, diberantak-berantaknya sedikit lah di belakang gitu. Kemudian ini kalau saya lihat ILC ya kemarin ya, tidak ada penyiksaan apa segala macam kan. Di sini aja udah kayak gitu, Mas, iya kan? Anak-anaknya melihat langsung. Loh, saya lihat langsung, ya kan? Edi lihat langsung, kakak-kakak saya yang perempuan juga lihat langsung. Cuma waktu penembakan memang saya sama Edi. Setelah penembakan itu karena suaranya keras, bangun kakak saya semua. Saya masuk ke kamar mau membangunin, tapi yang keluar Ibu Jui duluan. Kami kejar, Mas, dari belakang. Kalau di film pun itu masih lebih bagus, Mas, itu ya. Diangkat kaki diseret, tangan diseret. Kalau waktu itu, Mas, nggak ada yang angkat tangannya. Siapa? Orang diseret kayak nyeret binatang. Nggak ada, Mas. Diseret sampai keluar, dilemparlah ke dalam bus kalau nggak salah. Almarhum itu dilempar ke dalam bus. Setelah itu berangkat mereka. Udah, kami tunggu. Nah, waktu kami kejar sampai di luar di belakang situ, mohon maaf, Mas, saya agak merinding, Pak ya. Ya. Jadi setelah kita mengikuti almarhum bapak yang diseret gitu, kaki di atas ya, kaki itu, tangan itu semua bapak itu dalam keadaan terlentang gitu, ditarik kaki aja. Saya nggak suka, Mas, lihatnya. Ada orang bilang tidak ada penyiksaan, tidak ada apa, tapi itu bohong semua, Mas. Kami yang lihat di sini, kami yang ngalamin, ya, kami yang ngalamin. Jadi gimana kita nggak sakit hati, timbul lagi sakit hati kalau lihat orang ngomong yang kayak gitu, ya, karena kami yang ngalamin. Orang tua kami, ayah kami yang kami sangat cinta itu diseret-seret keluar. Nggak bisa, Mas, saya nggak bisa terima. Mohon maaf, saya setiap kali di wawancara memang gini, Mas. Setiap September, seperti siapa saja kemarin membicara itu, perasaannya, kami punya perasaan sendiri, Mas. Kami tidak bisa terus lupa gitu, nggak mungkin, Mas.
karena ini yang kita alami. Coba tanya sama kakak saya. Setiap September kita tidak merasa senang, nggak ada. Selalu dalam keadaan yang sedih. Karena kita akan ingat terus. Kami kejar ayah kami keluar situ sampai pintu belakang. Nanti saya tunjukin lah. Sampai pintu belakang. Itu satu orang Cakrabirawa sudah siap di depan. Di depan kami. Kami buka pintu, dia bilang, siapa yang keluar kami tembak. Masih kecil-kecil mas kami. Kecil, nggak bisa apa-apa. Walaupun berusaha untuk melawan ya Pak ya? Kami tidak melawan mas, cuman kita bingung kan. Iya. Sehat walafiat, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba diserang rumah Nah, penuh mas, di sini penuh, bukan 10 orang, tidak mas. Hanya untuk mengambil Jenderal Yani, sampai begitu banyak orang. Memang ada penjaga, 12 orang ada, 1 regula. Itu dari batalion Pak Latif ya, nggak salah. Kolonel atau Latif lah, Kolonel Latif lah. Batalionnya dia yang jaga sini. Dilucuti senjatanya juga sama mereka. Masuk mereka, penjaga itu masuk, ada apa, bingung juga mereka nggak. Itulah mas, kejadian ini tidak akan kami lupakan sampai kapanpun. Mungkin sampai saya selesai untuk mata, mungkin ya baru lupa lah, hilang sudah. Tapi yang lain kan masih ada mas. Dibilang penyiksaan di lubang buaya, yang meninggal aja begitu mas, apalagi yang masih hidup di sana. Pak Prapto, Pak Sutoyo, Pak Esparman, Pierre Tedean, apa nggak disiksa di sana mas? Ada saksinya, bukan nggak ada saksinya mas, ada saksinya, yaitu almarhum Sukitman. Ya, itulah saksinya. Ditangkap dia di rumah Pak DI Panjaitan. Kemudian dia dengar ada tembakan, dia ke situ, dibawalah si Pak Sukitman ini ke lubang buaya. Ditangkap dia mas, bukan dia jalan-jalan. Nggak, orang mungkin nganggap ini apa ya? Jadi kalau ada yang mengatakan cerita ini ada yang ditambah, dikurang, Bapak yang melihat langsung. Nggak ada mas. Ini merupakan fakta kelas sejarah Pak ya? Fakta sejarah, dan itulah kejadian saudara. Lubang buaya memang kami tidak lihat, tapi ada yang lihat kan, ada saksinya, tertulis kok itu. Kalau sekarang pakai handphone ya, elektronik udah maju ya, mungkin bisa. Ini Pak Sukitman bukan main-main, maksud dia bohong. Baik Pak, untuk kan? Pak Edi setelah tragedi ini, anak-anak tadi Pak Edi juga cerita ada sisi trauma, upaya untuk mencari kebenaran, kemudian untuk bangkit dari keterpurukan seperti apa, dijawab sesaat lagi. Baik Pak Untung dan juga Pak Edi, tetaplah bersama kami dari Museum Sasmitaloka. Anak dari Jenderal TNI Ahmad Yani, Pak Untung dan juga Pak Edi, bisa dijelaskan di ruangan ini saksi sejarah apa yang bisa diceritakan Pak Untung? Jadi di ruangan ini adalah di ruangan tempat di mana Pak Yani jatuh. Di sini Pak ya? Di sini tempatnya. Di lantai ini Pak ya? Di sinilah gurunya pahlawan revolusi ya Pak ya? Di sini Bapak ditembak dari belakang pintu ini, pintu kaca ini. Pintu kaca ini sudah hancur mas. Jadi ini replikanya aja, diganti plastik ya. Diperondong peluru dari luar, ya, Pak, ya? dari luar pintu. Jadi pintu ditutup, langsung ditembak dari belakang. Ini Pak ya, bekas tembakan. Ini bekas tembak. Tapi ini kacanya waktu itu udah hancur juga. Waktu itu masih ada, tapi lama-lama dia hancur. Kemudian peluru-peluru itu yang menembus Bapak, itu larinya ada di lukisan ini dua, sebelah kanan atas dan sebelah sini masih ada bekasnya. Kemudian ada yang di lemari, dua-dua, itu ada satu. Ada juga yang masih di dalam tubuhnya. Setelah jatuh di sini, saya berdiri di belakang ini, ada bar sini, kita bilangnya bar di belakang sini. Saya coba untuk memeluk, tapi tidak boleh tidak boleh oleh Cakrabirawa itu. Kemudian kaki Bapak langsung dipegang, langsung diseret keluar. Diseret keluar dari pintu sini ya, dari pintu ini. Kita bisa secara perlahan Pak? Boleh, boleh. Oke. Dari ruangan ini kemudian diseret keluar. Diseret keluar. Mari, Pak Edi. Ya. Waktu diseret itu kakak-kakak saya juga sudah bangun Pak. Mari Pak. Ya, sudah bangun Mas ya, sudah bangun. Kemudian kami ikuti dari belakang. Dengan pengawalan pasukan Cakrabirawa. Cakrabirawa ya. Sudah di depan Mas. Nah, kami ngejar dari belakang. Terus diseret sampai
Edi tuh sembunyi di sini dia ada mesin jahit waktu itu, dia sembunyi. Ya, waktu kejadian penembakan itu, saya sempat waktu dialog dengan Cakrabirawa itu saya bersembunyi di ada mesin jahit di sini ya. Iya, jadi begitu nada mereka ini udah mulai gaduh rame-rame itu, saya lari lagi keluar ke ruangan di kolam sebelah sini. Dulu ada kolam. Nah, terus mereka langsung penembakan itu. Jadi saya saking kagetnya waktu itu saya teriak-teriak, saya histeris. Saya teriak-teriak bapak, bapak gitu karena saya dengar bapak tuh aduh gitu. Jadi mengaduh karena tembakannya dari peluru itu ada yang mengenai bapak, mungkin ada 2 ya dari 5 yang dimuntahkan itu masuk ke badan. Apanya maksudnya? Mas. Dari sisi diri anak-anak masih merasa trauma saat itu. Kabarnya Pak Edi juga sempat menjadi pendiam dalam jangka waktu yang panjang. Oh ya betul, itu betul. Jadi karena kejadian itu tuh saya betul-betul terasa apa ya, nggak bisa mengalami seperti kejadian seperti melihat bapak saya sendiri itu ditembak gitu ya, kejadian itu. Dan kemudian paginya itu juga mengadakan rekonstruksi di sini pagi-pagi itu, dan beberapa dari wartawan-wartawan itu datang ke lokasi terus menanyakan kepada saya bagaimana perasaan Mas Edi pada waktu itu membangunkan bapak untuk ditembak. Nah itu yang membuat saya itu merasa kok jadi bebannya ke saya semua gitu. Saya membangunkan, terus saya gara-gara saya jadi bapak itu nggak ada gitu. Semua ini ya bebannya ke saya. Jadi saya merasa kok saya jadi bersalah gitu rasanya. Ya mungkin juga Mas Untung juga merasa sama dengan saya gitu. Ya kira-kira begitulah Mas. Saya ini lagi cari-cari foto yang dimana masih ada genangan darah ini. Saya belum lihat ini di sini. Nah, ini ruangan ini dulu buat sini, Pak, ya? Ruangan ini adalah buat anak-anak kalau apa ngumpul-ngumpul itu. Ruangan inilah, ruangan di sini. Saya cari fotonya. Baik. Kita cari foto ya Pak ya. Foto. Yang masih ada bekas darahnya Pak ya. Ini darah bapak. Ini darah bapak yang sudah yang dilap sama ibu itu yang tadi bajunya. Ini kalau ini kan di film diangkat Mas ya, tangannya ya kan diangkat. Kalau waktu itu nggak ada gini, langsung seret aja. Seret kaki. Ini adalah ruangan yang ini Mas. Ya. Di lorong ini Pak ya. Nah ini bekas darahnya masih ada. Lorong inilah. Sampai pintu depan. Pintu sana, pagar sana, jenazahnya ditaruh di pinggir jalan sini, habis itu baru dilempar ke dalam bus atau truk lah. Ini diambil fotonya dari film. Kalau saat ini Pak, ini Setelah rekonstruksi itu Pak. mohon maaf, kalau foto ini dari film berarti ini Pak, ya. 1, 2, 3. Oke, foto ini rekonstruksi, proses rekonstruksi. Bukan rekonstruksi juga, ini paginya Mas. Langsung diambil ya Pak ya, sebagai ini bahan. paginya mungkin dari angkatan darat yang Baik, tanggapan pihak keluarga Pak. Pemutaran kembali film G30 SPKI, respon seperti apa? Bapak tadi mengatakan bulan September, bulan yang sedih, yang haru juga untuk keluarga karena mengingatkan kembali dengan tragedi ketika Bapak diserang pasukan Cakrabirawa. Bulan September memang tadi saya bilang, memang itu buat kami adalah satu yang menyakitkan ya, yang tidak akan kami lupakan. Mengenai film itu adalah sebetulnya untuk memberitahu ya. Ini foto-foto jenazah dulu ini. Ini Pak ya? Ini foto jenazah terakhir ambil dari pengangkatan dari sumur ya. Ya ini mereka. Coba Mas lihat aja. Ada nggak penyiksaan kan gitu ya? Hah? Ini bukan dikubur biasa Mas. Begitu dimasukkan pun masih ditembaki. Masih ditembak Mas. Itu adalah pengakuan dari saksi hidup waktu itu, Pak Kitman almarhum polisi. Bapak diseret Mas. Iya kan? Bapak diseret terus sampai luas itu. Nah, kemudian kami ngejar sampai pintu belakang sini Mas. Oke. Nah, pintu belakang sini. Kakak saya 2, Mbak Yuni tadi, ya. Mbak Yuni sama Ibu Amelia sekarang dubes di Bosnia.
Tidur di sini, Mas. Ini kamar anak-anak, Pak ya? Satu aja ini. Ibu Amelia. Ibu Amelia sama Mbak Yuni tadi di sini. Dia itu mau keluar nggak bisa, Mas. Mau keluar itu nggak bisa. Karena apa? Dipegangin pintunya. Sama ini penuh, Mas, Cakrabilawa sini. Penuh sini, di luar sini. Nah, ini pintu yang kami mau keluar itu ditodong persis di dekat itulah. Ya, mobil Impala itu ya. Keluar kami tembak. Akhirnya kami cuma duduk di sini, Mas. Duduk di sini aja, nggak kemana-mana. Tuh nggak berapa lama ibu pun datang. Nah, itu dia. Baik, ada pesan Pak dari keluarga, karena Panglima TNI juga mengatakan film G30 SPKI diputar kembali seperti itu. Harus, Mas, harus lihat supaya harus lihat karena itu supaya kita mengingatkan, bukan mengingatkan yang jelek, tidak, Mas. Ada kejadian yang besar waktu itu, kejadian besar yang dampaknya pun besar kan, Mas. Dampaknya besar. Terjadi mungkin ada pembantaian katanya, tapi juga karena dimulai dulu kan, sebetulnya kan dimulai dulu, makanya ada kejadian. Bukan terus kita langsung main-main bantai gitu, tidak. Ada sebabnya, Itu yang harus dilihat lah, harus di ini. Jadi untuk pemutaran film kembali, kami sih tetap sedih, Mas, lihat film itu, karena itu kan menyangkut Bapak ya. Kita tetap sedih, tapi kami pun lihat juga nggak apa-apa. Itu aja, Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak terulang lagi lah kejadian seperti Pak Untung dan juga Pak Edi, terima kasih banyak sudah menceritakan fakta sejarah kisah hidup Jenderal TNI Ahmad Yani, ayahanda dari Pak Edi, Pak Untung. Tadi sebelumnya ada Ibu Jui, Ibu Yani, dan juga Ibu Yuni. Terima kasih banyak. Dari Museum Sasmitaloka inilah gambaran sejarah dari pihak keluarga ingin menumbuhkan rasa nasionalisme bahwa inilah benda peninggalan yang merupakan perjuangan dari Jenderal TNI Ahmad Yani. Saya kembalikan ke Arif Fadil.